Oke, ini saya rekam. It's recording now. Oke, here we go. Ya, jadi dari pertemuan yang kemarin kita kan udah ngebahas mengenai basic model canvas ya. Basic model canvas, kemudian juga ada contoh-contohnya. Nah, saya rencananya hari ini saya mau coba diskusi mengenai mengenai bisnis kalian dan nanti kita coba bikinin BMC-nya gitu loh. Gitu. Oke. Teman-teman ada yang sudah siap mungkin untuk yang ada mau coba mungkin yang sudah siap untuk untuk bisnisnya yang mau dicoba didiskusikan dengan saya. Sebenarnya sih kalau teman-teman tempat ini kita masuk kepada contoh kasus gitu loh. Sebentar saya share screen dulu. Share screen sebentar. Oke, ini dia. Oke, jadi ini bisnis model canvas seperti saya sudah jelaskan kemarin ya. Jadi format itu kan sudah share ke kalian ya. Jadi ada formatnya. Jadi untuk cover itu dibuat semenarik mungkin. Jadi cover ini harus merepresent karakter dari bisnis yang ada. Jadi karakter. Jadi apakah karakter itu? Bayangkan kalau bisnis kalian itu sebagai manusia gitu. Manusia kan memiliki karakter sifat gitu ya. Ceria, happy gitu kan ya, atau mudah bergaul gitu kan. Nanti itu kan bisa di represent dari warna, dari bentuk logonya gitu kan ya. Nah seperti itu misalnya kalau kayak gambar orang, misalnya kalau kalian bikin misalnya segoliwat misalnya Bu Ina gitu atau Ibu Tini. Nah di situ kan kalian bisa merepresent mukanya si Ibu Tini itu seperti apa gitu loh. Apakah orang yang ceria, orang yang serius, karena kalau orang Jawa itu yang pemayu gitu loh. Nah itu merupakan itu merupakan karakter gitu loh. Gitu. Ini kayaknya mengganggu banget. Sebentar saya coba cari ruangan dulu buat pindah ya sebentar ya. Oh my gosh. Just a moment. Bentar ya, saya pindah dulu deh.
Hey, sorry for your inconvenience. Oke, maaf ya, ini teman-teman berpasal lagi dibongkar, lagi apa? Bukan dibongkar sih, lagi ada renovasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, jadi gini, kita ngelihat misalkan kalau karakter kalian gitu loh, misalnya seperti apa sih karakter kalian gitu kan? Jadi itu yang dibayangkan gitu kan. Lalu kemudian nama bisnis. Nama bisnis itu harus disebutkan dengan jelas. Namanya apa gitu loh. Kalian itu mau bergerak di bidang apa, gitu kan ya? Misalkan apa? Misalkan bisnisnya kalian adalah bisnis yang sifatnya serius gitu, misalnya konsultan. Ya berarti ya kalian harus bisa merepresent bisnis kalian bahwa ya kalau gue ini bergeraknya di bidang konsultan, misalnya apa? Konsultan pajak atau mungkin konsultan apa? Konsultan hukum. Terus sebenarnya kan sifatnya bisnis yang serius gitu loh, yang membutuhkan apa? Membutuhkan keseriusan bisa menjalankan bisnis dan juga apa? Jadi yang kalian tawarkan itu adalah kan jasa full service gitu loh. Misalnya apa mengenai pendampingan hukum gitu kan, kalau lembaga bantuan hukum itu kan. Atau apalagi misalkan kalau untuk konsultan pajak berarti kan kalian itu lebih kepada bagaimana kalian bisa mengatur pajak gitu kan, mengatur pajak dan segala sesuatunya berhubungan dengan keuangan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu harus bisa merepresent gitu loh. Ya berbeda kalau misalkan kalian bisnisnya adalah misalnya bisnisnya kuliner gitu kan. Kayak misalkan kuliner tradisional, berarti kalian harus bisa merepresent ke ciri khas dari bisnis kuliner itu. Misal apa? Kalau tadi misal apa kayak kalau kalian tahu kan makanan khas dari Jogja, misalnya gudeg Jogja. Gudeg Jogja siapa? Misalnya gudeg Jogja, misalnya Mbok siapa gitu. Itu kan harus bisa merepresent sesuatu yang sifatnya Jawa Tengah yang terutama dari daerah Jogja gitu. Itu. Mungkin kalian mungkin apa yang bisa belum misalnya makanan khas dari Sumatera Barat misalnya apa seperti rendang gitu kan. Ya berarti ya namanya juga harus bisa merepresent nama masakan apa nama mungkin nama atau karakter dari apa dari masyarakat Minang sana gitu. Seperti itu. Jadi memang ketahuan gitu kan. Kontak person alamat kontak itu bisa ya lewat email, bisa lewat alamat lengkap atau mungkin apa namanya ada lagi misalnya sosial media gitu kan. Hal ini terutama ya kalau misalkan kalian ingin mencoba apa namanya menawarkan peluang ini kepada pihak ketiga. Jadi ya baik itu untuk apa investor atau bahkan kalian apa membutuhkan pendanaan. Membutuhkan pendanaan berarti ya kalian harus bisa meyakinkan kepada calon investor itu bahwa apa namanya usaha kalian itu layak untuk didanai gitu kan, bahkan perlu kalian bisa menjanjikan bahwa usaha ini menguntungkan gitu loh. Apalagi kan ada beberapa investor memang yang mengharuskan bahwa usaha ini sudah jalan terlebih dahulu gitu. Misalnya katakanlah ya paling minimum 5 tahun atau mungkin ada juga yang mensyaratkan maksimum itu minimum 8 tahun. 8 tahun berjalan berarti itu kan bisnis itu memang sudah mulai stabil gitu loh, dan mungkin bisnis stabil ini membutuhkan pendanaan gitu loh. Gitu. Oke, itu bab 1 overview. Overview itu adalah mengenai jadi gambaran singkat mengenai bisnis yang ada yang kalian jalankan ini gitu loh. Jadi overview terdiri dari bisnis background. Jadi latar belakang kenapa bisnis ini dijalankan. Atau bisa disebutkan kenapa ide bisnis ini muncul gitu loh. Jadi misal terutama untuk bisnis yang belum berjalan. Misalkan gini, kawan itu akan mencoba menjalankan misalnya usaha rumahan atau usaha kuliner kayak yang ada di rumah kalian. Kalian coba jelaskan kenapa kalian memulai itu dari rumahan gitu loh. Ya kan? Kenapa kalian memulainya itu dari usaha? Kenapa kalian memilih usahanya usaha kuliner yang berasal dari rumah? Itu akan lebih jelas sekali gitu loh bisnis background-nya. Jadi nanti sisi investor bisa melihat bahwa ini loh background-nya, bahwa kalian itu memiliki ketajaman bisnis, ketajaman ide bisnis gitu loh. Misalkan karena misalkan kalian menjalankan bisnis kuliner di rumah, misalnya alasan adalah karena pertama sekarang ini dalam masa PSBB ini bahwa bahwa
orang misalnya lebih banyak beraktivitas dari rumah atau lebih banyak berdiam diri di rumah atau menahan supaya tidak keluar dari rumah. Kalaupun keluar dari rumah itu juga untuk hal-hal yang sifatnya sangat sangat penting gitu. Jadi itu kalian pilih misalnya bisnis kuliner karena apa? Karena ya misalnya apa? Karena dari masa PSBB ini, kemudian juga orang lebih banyak tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, kemudian juga ada juga mungkin orang yang tidak berusaha untuk tidak beraktivitas di luar rumah atau seperti belanja makanan atau apa. Nah, jadi akhirnya kalian memilih bisnis kuliner yang berasal dari rumah. Atau juga kalian atau juga mungkin salah kalau kayak bagi mereka yang tetap bekerja di kantor walaupun misalnya dibatasi jam kerjanya atau dibatasi jumlah hari kerjanya, kan tetap butuh makan siang. Itu kalau di situ kan pasar yang bisa kalian pasar yang bisa kalian masukin celahnya gitu loh. Yang biasanya orang kalau orang yang tadinya pada makan di kantin atau mungkin orang yang biasanya pada makan siang keluar makan siang itu bareng-bareng atau ini kan sekarang sudah dibatasin gitu loh. Jadi itulah kenapa kalian memilih bisnis kuliner gitu loh. Atau misalnya juga itu di kelas yang lain dia memilih misalnya kulinernya itu ada satu nama makanan dari daerah Semarang gitu loh. Saya nggak sebutkan namanya ya. Dia melihat bahwa karena di daerah di Jakarta itu Jabodetabek dan sekitarnya itu masih jarang gitu loh bisnis seperti ini. Makanya kenapa dia memilih bisnis ini kuliner atau untuk kuliner seperti ini di Semarang gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Kemudian visi dan misi, vision and mission statement. Visi itu adalah cita-cita yang ingin dicapai di jangka yang panjang. Jadi 10 sampai 20 tahun yang akan datang, bisnis gue ini mau dibawa kemana gitu loh. Ya kan? Kemudian misinya itu langkah-langkah yang ditempuh untuk bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan. Ini apa nih step-stepnya gitu loh. Misalnya apa dalam jangka 5 tahun, misalnya apa? Berarti usahanya harus stabil, kemudian BEP gitu kan ya. BEP-nya di tahun keberapa gitu kan, harus bisa menjelaskan situ. Kemudian menjadi usaha kuliner yang misalnya usaha kuliner tradisional apa yang dikenal di Jabodetabek gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga product description. Jadi sini deskripsi singkat mengenai produk atau bisnis yang akan dijalankan atau yang sudah berjalan. Lalu kemudian struktur organisasi. Sini juga harus dijelaskan struktur organisasi itu seperti apa. Misalnya pemiliknya di atas misalnya pemilik sekaligus juga misalnya direktur owner sekaligus direktur. Kemudian di bawahnya apa? Misalnya ada yang in charge untuk yang in charge untuk keuangan atau mungkin karena jadi organisasi yang kecil misalnya ada yang in charge untuk keuangan, pemasaran mungkin baru 1 orang. Kemudian untuk yang jadi chefnya di bawah chef misalnya ada lagi dua atau 3 orang yang membantu. Kemudian ada lagi mungkin ada tim yang tim delivery gitu kan. Nah kemudian gimana kalau misalkan ada lagi mungkin yang lain misalnya yang hubungan keluar mungkin itu yang akan dihandle juga oleh orang finance atau orang marketingnya gitu loh. Tapi dengan seiring berjalannya perkembangan bisnis, perkembangan usaha, ya kan cabangnya nambah, jadi pasti akan jadi struktur organisasi juga akan berkembang gitu. Jadi struktur organisasi ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan gitu. Oke. Nah kemudian BMC. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai mengenai dari penjelasan saya ini? Kira-kira gimana? Ada yang bertanyakan? Guys, any questions? Monggo silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, kalau nggak kita lanjut ya. Atau gini, teman-teman udah ada yang mencoba, udah kebayang nggak kira-kira tuh mau jalanin bisnis seperti apa sih gitu loh? Ada nggak? Ada yang sudah mulai kepikiran kira-kira nanti kalau bisnisnya seperti apa? Jadi misalnya kalau mau nanti presentasinya bahannya apa? Model bisnis seperti ini gitu loh. Ada nggak, teman-teman? Guys, jadi saya lebih suka nih kalau misalkan kalau tadi ya udah kita langsung aja diskusi mengenai bisnis model kanvasnya gitu loh. Gitu. Ada?
Anyone? Ada, Pak. Ya, silakan. Gimana? Go ahead. Silakan lanjut. Gimana? Iya, maksudnya baru ada, belum ada penjelasan, baru kebayang doang Oke, gambarannya. apa? Sebutin aja. Jadi gimana? Lebih ke kuliner sih, Pak. Kulinernya apa? Kayak yang apa tuh, minuman-minuman kayak Terus? mahamelon Oke, terus? gitu. Terus makanan juga, donat juga misalkan. Itu kan bisa kan, Pak? Nggak masalah, ya udah pakai gini aja. Kalau saya pengen tuh kalian tuh bisa menonjolkan apa yang menjadi keunikan produk kalian dibandingkan misalnya apa donat yang lain. Apa yang menjadi keunikan produk kalian soal minuman apa melon gitu ya. Mahamelon. Dibandingkan Pokoknya melon gitu dah, Pak. Iya, dibandingkan dengan minuman yang sejenis Lemon. gitu loh. Itu sih intinya. Nah, itu kalian harus bisa jelasin karena apa? Karena itu yang akan membuat bisnis kalian itu akan bertahan. Apa sih yang keunikan perusahaan, keunikan produk gue gitu loh. Ya kan? Kenapa? Bayangkan gini, misalnya dalam banyak kalian, kenapa sih KFC itu masih tetap bisa bertahan gitu ya? Kenapa sih misalkan kalian itu kalau mau cari kalau mau beli ayam larinya ke KFC gitu loh? Enggak, misalkan kenapa kalian nggak coba cari ke Mbok Berek gitu loh? Tahu kan Mbok Berek? Yang apa ayam katanya tagline adalah ayam desa masuk kota. Kenapa kalian mencarinya ke KFC? Ya katanya jagonya ayam gitu loh. Kan sebenarnya ya sama-sama ayam juga. Kalau yang sorry to say, kalau yang KFC itu kan ayamnya ayam dari luar negeri, misalnya ya ayam dengan brand luar, KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah kemudian kalau Mbak Berek itu kan sebenarnya mereka merek lokal. So kenapa mesti milihnya yang KFC gitu? Bukan berarti kalian nggak boleh, saya nggak boleh lari ke KFC enggak. Tapi kalian lihat kenapa KFC itu lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan Mbok Berek gitu loh. Padahal sebenarnya ini sama-sama merek lama gitu loh. KFC itu dari zaman saya masih kecil, zaman dari saya SD itu udah ada KFC. Jadi KFC itu kayak kalau kita makan di KFC kayaknya tuh mewah banget gitu, dulu kayak keren banget gitu ya. Sampai saya pernah tuh KFC ditraktir sama teman saya tuh makan di KFC tuh kayak happy banget, seneng banget gitu. Gitu kan ya, karena ya itu karena ya waktu itu memang restoran KFC itu memang belum banyak gitu kan. Nah, kenapa sekarang masyarakat lebih mengenal dengan KFC, sedangkan pada saat saya masih kecil, Mbok Berek juga sudah ada gitu loh, gitu kan. So kenapa gitu kan? Nah itu, oh Pak, karena KFC itu posisinya beda, ya yes, betul gitu kan. Jadi KFC itu berusaha untuk mendekatkan lebih mencoba mendekatkan diri kepada konsumen ya. Tadi ya lewat channel communication-nya itu kan. Ya kan kalau tadi kan di BNC itu kan ada punya channel. Satu dia mencoba misalnya dia mendekatkan diri pada konsumen, misalnya pada iklannya gitu kan ya, dengan mencoba membuka cabang yang lebih banyak. Jadi sehingga konsumen itu akan lebih mudah untuk mencari KFC dibandingkan orang mencari ayam yang Mbok Berek gitu loh. Mbok Berek itu cabangnya nggak banyak, tapi sebenarnya enak ayamnya gitu loh. Kremes itu enak banget gitu. Gitu kan, apalagi kalau Mbok Berek itu kan pakainya ayamnya ayam kampung kan, kenapa ya kan ayam desa masuk kota gitu kan. Kalau ayam desa masuk kota nggak mungkin pakai ayam negeri gitu kan, atau ayam suntik gitu kan. Tapi dia menggunakan ayam kampung gitu. Itu sebenarnya enak gitu loh. Walaupun ya memang restorannya nggak banyak gitu loh. Gitu kan, mungkin hanya dalam hitungan jari mungkin itu jumlah restoran yang ada di Indonesia gitu loh. Tetapi kalau KFC itu dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada konsumen ya, baik dari iklannya, dari iklan di koran, iklan di sosial media, iklan di YouTube, iklan di TV, gitu kan. Kemudian juga dari jumlah outletnya, jumlah restorannya yang banyak tersebar, sehingga pastinya orang lebih mudah untuk mencari ayamnya KFC. Gitu. Itu yang menjadi kelebihannya si KFC. Mbok Berek juga ada kelebihannya. Kelebihannya itu adalah kepada jenis ayam yang digunakan, jenis ayam yang dipakai gitu. Misalnya ayam kampung jadi menggunakan resep tradisional, kemudian ada kremes yang bikin gurih, apalagi mungkin dari restoran yang mungkin yang terlihat lebih tradisional, yang lebih yang berusaha untuk menjaga keaslian dari restorannya itu, menjaga keaslian suasananya gitu kan. Nah, jadi saya gitu juga kalian supaya coba mikirin kira-kira kalau saya
membuka tempat makan atau buka usaha apapun itu, kira-kira apa yang menjadi keunikan usaha saya, itu yang penting gitu. Itu ngerti ya? Ini jelas ya. Jadi Bang. Itu. Jelas, Nah, jelas. kira-kira apa gitu? Itu mesti bisa dijelaskan gitu loh. Nanti dijelaskannya itu pada sebentar, pada bagian ininya apa namanya? Pada bagian value proposition-nya gitu loh. Nah, apa yang kalian tawarkan pada konsumen gitu loh, gitu kan? Apa gitu kira-kira? Ya di sini nih value proposition-nya apa yang kalian tawarkan? Misalnya kan minuman sehat gitu kan, walaupun misalnya minuman masa ini, tapi tetap menjaga kesehatan ya Pak. Dilihat dari kesehatan dan juga tetap rasa segar gitu kan. Terkadang kan orang kan cuma hanya mencari enaknya tok, tapi mengabaikan dari sisi kesehatan gitu loh kan ya. Ya itu kan coba kalau sekarang kan apalagi sekarang itu tren untuk orang tuh mulai menjaga kesehatan itu sudah mulai meningkat kan. Ya kan, ya itu bahkan apalagi dalam masa pandemi seperti ini, misalnya dengan memiliki menambahkan kandungan vitamin C yang tinggi gitu kan, atau mungkin campuran berupa rempah-rempah tradisional sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh walaupun sebenarnya terasa minuman saat ini tapi memiliki beberapa tambahan-tambahan lainnya, misalnya seperti apa yang meningkatkan daya tahan tubuh, rasa segarnya, kemudian ya ada kandungan vitamin C yang tinggi. Nah, seperti itu. Itu yang akan dicari sama orang gitu loh. Bagi misalnya kayak kondisi sekarang ini kan, kayak kondisi pandemik ini, orang akan lebih cenderung untuk menjaga kesehatan. Mulai sadar bahwa kesehatan itu memang penting dan memang ternyata virus itu ada gitu ya. Gitu kan. Orang kan mungkin cuma hanya konspirasi atau apapun gitu kan. Gitu. Oke, apalagi kira-kira teman-teman yang lain? Saya sih lebih suka kalau kita diskusi seperti ini. Jadi kalian mulai kebayang gitu loh. Kalau gue bisnisnya nanti seperti ini gitu, bisnis seperti ini. Oke, teman-teman yang lain ada nggak? Salah siapa nih? Dari kelas apa? 643B. Kelompoknya apa? Kelompoknya tadi Fadil, oke udah. Fadil, berarti kamu itu ya? Berarti tadi itu ya Fadil? Minuman ya? Apa, Bang? Minuman ya tadi ya itu ya? Enggak, kalau saya mah kemungkinan ke makanan mungkin. Makanan Soalnya apa, kemarin juga makanan juga. Oke, apa makanan apa kira-kira? Ya, tadi donat, Pak. Oh, oke, donat. Oke, terus donat yang seperti apa? Sorry. Donat Ya, apa? donat yang kayak bentuknya kayak Jeko gitu, Pak. Oke, berarti kira-kira apa yang membedakan donat kamu dengan donat yang lain gitu aja? Saya akan tanya. Oh, iya, Pak. Misalkan kalau kamu pengen masuk pasar, kamu ingin mencoba mencoba kuliner donat, palingan kamu harus tahu nanti yang menjadi pesaing saya, kompetitor saya siapa gitu loh. Mereka berada di harga berapa gitu kan. Kemudian rasa yang mereka tawarkan itu apa aja gitu kan. Gitu. Iya, harus seperti itu misalnya. Jadi kalau misalkan Jeko itu harganya berapa? Apalagi sama kayak Krispy Kreme itu kan di atas, itu kan harga premium. Nah, kamu tuh mau masuk di pasar yang mana? Pasar yang menengah, atau misalnya pasar yang middle, atau middle to low, misalnya pasar udah yang gitu dulu deh, yang misalnya harganya misalnya 10.000, katakan misalnya 15.003 gitu, berarti kan tapi 5.000 atau 15.004. Tapi kamu bisa mendapatkan keunikan di situ gitu loh, misalnya donat seperti apa gitu loh, atau bisa milih toppingnya, atau misalkan kayak martabak. Saya pernah lihat tuh, martabak itu jadi satu martabak itu dia ada 2 isi gitu loh, isinya bisa beda-beda gitu loh. Misalnya apa isi satunya pandan, isi satunya coklat, atau mungkin misalnya kamu pakai jenis roti yang berbeda, misalnya apa, ini saya kasih clue nih, baru dapat ide tuh nggak. Donat misalnya pakai rotinya roti pandan gimana gitu kan, jadi warnanya berbeda gitu loh.
Ya kan, jadi kalau donat biasanya kan warnanya coklat, ini warnanya hijau. Gitu. Atau mungkin kalau kamu pernah lihat apa di Pizza Hut, itu kan ada yang namanya black pizza kan. Pizza itu roti pizza tapi rotinya itu warna hitam, gitu kan. Hitam. Ya. Nah, gimana kalau kamu juga menggunakan bahan yang apa, idenya sama gitu loh. Nanti kamu juga cari bahannya di mana tempat lain. Jadi misalnya rotinya roti hitam, gitu loh. Kebayang nggak? Roti green tea bisa nggak, Pak? Nggak masalah, nggak apa-apa. Green tea itu kan lebih kepada topping ya, rasa toppingnya. Tapi jenis roti ini Iya ya, sih. unless kalau kamu memang punya apa ingredients untuk untuk memasukkan apa namanya rasa green tea itu ke dalam adonannya, ke dalam dough-nya, ke dalam tepungnya gitu loh. Rotinya. Gitu. Gitu loh. Saya juga dulu pernah di kuliner. Saya juga dulu di Pizza Hut 10 tahun. Jadi saya tahu. Jadi saya pengennya gini loh. Itu terus terang aja nih ya. Tapi sebenarnya lagi direkam seperti gini. Gue pengen apa namanya kuliner lokal itu merajai gitu loh. Maksudnya ya intinya adalah kuliner lokal itu yang nomor satu. Bukan berarti kalian nggak boleh bukan berarti kalian nggak boleh datang ke KFC, nggak boleh datang ke Jeko. Jeko itu lokal loh, tau nggak? Jeko itu lokal, sorry ya. Jeko itu lokal, itu grupnya Joni Andrean, gitu kan. Bukan berarti kalian nggak boleh datang mana ke KFC, ke Pizza Hut atau ke Domino's, tapi silakan. Tapi restoran-restoran luar itu hanya sebagai pelengkap gitu loh. Ini konsepnya yang sedang saya coba kembangkan gitu loh. Serius, kalau saya serius nih kalau bicara mengenai bisnis. Jadi gini, kemarin saya baru aja komunikasi dengan ketua umum OKOC, kalau kalian kenal. Saya kebetulan ketua Sandiaga Uno. Bukan temennya. Jadi sebenarnya saya juga punya akses ke Sandiaga Uno, cuma saya belum mau pakai dulu gitu loh. Saya punya itu ketua umum OKOC. Tadinya kan dia dijabat oleh Sandiaga Uno, tapi karena dia nyapres, ya itu dia nyapres ya, ya karena dia nyapres, dia akhirnya dia kan melepaskan jabatan itu, dia dikasih ke teman saya. Ini jadi yang menjadi ketua umum OKOC sekarang itu adalah teman kampus saya dulu di Gunadarma gitu loh. Kemarin saya baru aja komunikasi, saya minta tolong sama Pak Iim, itu namanya Pak Iim. Kalau saya manggil dia Bro Iim, kalau dia manggil saya Bro Irwin tuh ya. Jadi saya minta tolong sama Bro Iim ini untuk mencoba mempromosikan usaha teman saya gitu loh. Teman saya tuh dia mantan restoran manajernya pizza. Dia resign, kemudian bikin usahanya juga sama pizza. Itu pizza lumayan loh pizzanya itu. Dia rasanya ya mirip-mirip lah gitu, mirip-mirip seperti restoran pizza yang gede gini. Nah kemudian saya coba minta tolong dia untuk coba endorse gitu, coba tolong dong endorse ini. Dia setuju, oke, dia bilang kirimin aja produknya, nanti hubungin ke sekretaris saya gitu loh. Saya udah hubungin sekretarisnya, oke, dikasih alamat semuanya gitu, sampai dia nanya, ada alamat IG-nya enggak gitu loh, ada sosial medianya apa aja. Nanti dia akan endorse itu di situ gitu loh. Itu. Makanya saya sebenarnya tuh nggak terus terang, saya lagi nyari apa namanya usaha-usaha dari mahasiswa saya yang bisa saya coba saya kasih saya akan coba propose ke Bro Iim, ini loh, tolong dong di endorse usaha mahasiswa saya gitu. Tapi dengan catatan, saya pengen kalau usahanya itu serius gitu loh. Gue nggak mungkin aja ngasih bro, tolong dong endorse, tapi ternyata pas setelah di endorse usaha kalian bubar gitu loh. Ya malu gue gitu kan. Nanti dia juga dia coba follow up lagi mungkin untuk menawarkan pendampingan, usaha udah bubar gimana? Yang malu gue gitu loh. Yang malu kampus juga gitu kan. Makanya saya mau lagi ngeliat siapa yang serius gitu loh. Saya nggak akan, sebenarnya saya agak-agak males sungkan yang ngomong gini ke kalian, dikira nanti saya pamer, tapi saya terus terang pagi kemarin saya pikir kenapa juga nggak gue coba mulai ya dari teman-teman saya juga ada yang bikin sambal gitu ya,
bikin sambal gitu. Nanti saya coba juga kalau Bro ini pernah nggak dia mengendorse sambal gitu loh. Kalau belum, saya mau coba tawarkan ini loh, tolong dong di endorse. Berarti tinggal teman saja kirim produknya jebret ke sana, tolong di endorse. Nanti tinggal dilihat IG-nya apa, sosial media yang lainnya apa yang bisa dibantu endorse gitu loh. Ini saya serius juga ngomong gini ya. Walaupun sebenarnya saya tadinya awalnya agak-agak reluctant, saya agak-agak sungkan ngomong gini karena karena ya dikira nanti seperti tadi saya bilang, dikira saya pamer lah, dikira nanti ada yang oh ya pamer itu mau pamerin teman-teman siapa aja koneksi, itu saya nggak mau seperti itu gitu loh. Tapi ini cara supaya ya tadi yang seperti yang di beberapa di video sebelumnya, Indonesia itu butuh 5%, 4-5% dari total penduduk Indonesia yang 260 juta, 5%-nya aja berapa kira-kira? 13 juta orang tuh yang menjadi the real entrepreneurs gitu loh. Gitu. Walaupun saya bukan seorang entrepreneur, saya masih tetap jadi orang gajian gitu ya. Kalau di kuadran cash flow kuadran Robert T. Kiyosaki, saya di sisi kiri. Saya lagi mencoba untuk ke sisi kanan. Pernah juga coba masuk ke kuadran kanan di sisi I, menjadi seorang investor, tapi saya gagal karena ternyata ini orangnya ini nggak bisa dipercaya. Jadi akhirnya uangnya saya tarik balik, jadi juga saya rugi sebenarnya saya tarik balik gitu. Jadi kan di situ saya baru nggak, ternyata kalau gue mau pindah ke kuadran kanan, gue harus menjadi business owner dulu gitu loh. Menjadi seorang business owner baru nanti nanti baru saya mengupgrade diri saya menjadi seorang investor. Tapi saya harus menjadi seorang business owner dulu gitu loh. Gitu. Oke, teman-teman yang lain nanti gimana? Fadil jelas ya. Saya minta kalau memang kamu serius, kalau kamu memang usaha kamu memang serius, itu saya bisa saya bantu untuk untuk di endorse gitu loh. Karena tadinya kan OKOC kan hanya untuk khusus wilayah DKI aja kan, tapi ternyata sekarang tuh dia sudah melebar gitu. Jadi untuk nasional sekarang cakupannya gitu loh. Gitu. Oke, kalau untuk sebentar lagi saya break. Coba mungkin kalau nanti saya coba pengen dengar dari siapa nih? Dari Irna ya, Irna Devi ada nggak masuk hari ini? Kira-kira usahanya apa? Kemudian juga dari mana lagi nih? Dari grupnya Irna sama dari grupnya Gaby. Kira-kira bisnisnya seperti apa sih gitu loh? Itu saya pengen tahu karena kalau saya ya harus saya begini kan, sebenarnya kalau kuliah tatap muka, jadi saya cecernya satu persatu di setiap grup. Bisnis lo apa, apa yang menjadi keunikan bisnis lo, siapa aja kompetitor lo, harga lo di angka berapa gitu loh, kan lebih enak. Tapi kalau sekarang ya harus tatap muka ya, jadi karena COVID ya nggak ada pilihan gitu, tapi tetap akan saya cecer gitu loh, ya kan? Karena dulu saya punya kelompok yang di CAC itu mendapatkan apresiasi yang tinggi loh. Ini nilainya tinggi-tinggi semua dari kelompok entrepreneur saya gitu. Jadi ada nilai 90, 80, 90 orang-orang segitu. Karena apa? Karena saya mencoba melihat apa yang menjadi keunikan lo. What is your uniqueness gitu loh. What is your uniqueness in your business gitu loh. Apa keunikan bisnis lo gitu loh. Itu ya. Ada satu yang lainnya pada usahanya kuliner semua mostly gitu kan. Tapi karena satu jebret itu beda. Gue bilang oke, apa yang menjadi pembeda buat lo? Gitu kan? Pembeda lo apa? Seberapa unik gitu. Oke, apa yang menjadi keunikan lo dan seberapa unik gitu kan? Ya kan? Bayangkan dulu Aqua. Pak Tirto almarhum pendiri Aqua itu bagaimana dia suffering untuk bisa menjual produk Aqua yang harganya itu lebih mahal dibandingkan 1 liter bensin gitu loh. Tapi sekarang lihat bisnisnya seperti apa. Ya kan? Bahkan dari perusahaan Perancis Danone itu dia sampai menginvest di perusahaannya Pak Tirto nih yang partai Golden Apple CCP itu gitu loh. Karena dia melihat si Danone itu melihat peluangnya gede gitu loh. 260 juta penduduk Indonesia, jadi itu menjadi rebutan gitu loh. Dan ini dia merupakan bisnis yang pertama kali dirintis oleh Pak Tirto almarhum, dan juga Pak Tirto itu mendidik
masyarakat kalau mau minum air putih ya minum air mineral. Kalau dulu kan biasanya kalau dulu orang tua kita yang dulu kan kalau minum air putih kan dimasak gitu kan, dari air keran gitu kan, dari air sumur masukin ke ceret, kita panasin, oke, sudah mendidih itu menjadi air putih yang kita minum gitu loh. Itu kebiasaannya masih gitu loh, waktu kecil saya seperti itu. Jadi saya dari ceret itu saya pindahin ke botol gitu loh. Masukin kulkas gitu ya. Nanti pas lagi minum baru kita keluarin dari kulkas botol ini. Itu saya ngalamin seperti itu dulu. Oke ya, ini kita break dulu. Saya pengen dengar nanti dari Irna seperti apa, atau mungkin dari kelompok-kelompok yang lain. Saya pengen tahu apa yang menjadi bisnis kalian, kemudian keunikannya apa, dan seberapa unik produk lo gitu. Seberapa unik jasa atau produk lo itu dulu. Oke ya, kita break dulu 5 menit. Sebentar.